Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Sejagat memperingati Pesta Santo Matius, pengarang Injil. Bacaan Injil hari ini menampilkan seorang tokoh, seorang figur yang bernama Matius, orang yang sehari-harinya mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Keberadaan figur Matius kurang disukai oleh masyarakat Yahudi dan dicap sebagai orang berdosa karena dianggap banyak memanipulasi setoran dan memanfaatkannya untuk memperkaya diri. Dalam bacaan Injil hari ini juga lebih jauh menampilkan kisah perjumpaan Matius dan Yesus di rumah cukai. Dalam perjumpaan ini, Yesus menatapnya penuh kasih, menyelami hati dan budinya sembari memanggilnya, "Ikutlah aku." Sangat luar biasa bahwa setelah mendengar panggilan Yesus, Matius tanpa kata meninggalkan pekerjaan dan pergi mengikuti Yesus. Sukacita perjumpaan ini perlahan mendorong hati Matius untuk mengundang Yesus bersama para muridnya makan di rumahnya. Tindakan Matius ini dianggap kurang pas karena orang-orang Farisi melihat bahwa sangat tidak pantas orang berdosa menjamu orang suci. Sungguh suatu tindakan yang berani, dan Matius tidak peduli dia akan makin dibenci banyak orang. Yesus sangat menyadari akan situasi dan kenyataan ini. Situasi dan kenyataan ini perlahan menjadi pintu gerbang bagi Yesus untuk memperkenalkan kualitas hati dan kasih terdalam Allah, yakni hadir dalam kehidupan manusia dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, dalam hidup kebersamaan, manusia dewasa ini seringkali bersikap seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang Farisi. Mereka terkadang memberikan penghakiman secara sepihak kepada setiap orang yang hidupnya tak sejalan dan tak sesuai dengan apa yang dikehendaki dunia. Penghakiman demi penghakiman terkadang membawa manusia kepada sikap arogan
dengan mengklaim diri mampu mengetahui kualitas hati dan kasih terdalam Allah. Sikap arogan ini juga seringkali menutup hati manusia dan membangkitkan sikap ketidakpercayaan terhadap tindakan pertobatan yang dilakukan oleh setiap orang yang telah dicap hina di mata dunia. Mereka justru beranggapan bahwa Allah akan meninggalkan mereka dan berpihak semata-mata kepada orang yang dinilai kudus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah keterpanggilan Matius, yakni orang yang dicap berdosa dan hina, Tuhan ingin mempertegas bahwa kasih Allah melampaui keterbatasan manusia. Keterbatasan setiap manusia bukanlah menjadi ukuran bagi Allah untuk menjadikan pengikut dan saksi kasih-Nya di tengah dunia. Sebab bagi Allah, semua manusia istimewa di hati-Nya, dan Allah tidak pernah ingin satupun dari umat kesayangan-Nya hilang. Untuk itulah Allah mengutus putra sulung-Nya demi misi suci ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.